Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Sukma Melati, NIM 461210100205. Slide pertama, bahasa Indonesia dalam sejarah. Bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbangga karena memiliki bahasa nasional yang diakui, baik secara de facto maupun secara jur. Pengakuan secara de facto sudah terjadi sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda yang bunyi salah satu butirnya adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Slide kedua, dengan mengutip pendapat beberapa ahli, Darjo Wijojo 1897-114 menjelaskan bahwa keberhasilan bahasa Indonesia dalam memecahkan masalah bahasa nasional adalah keberhasilan sejarah. Selanjutnya dikemukakan pula faktor-faktor sejarah yang mendukung terpilihnya bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa. Slide ketiga, kini bahasa Indonesia menduduki posisi yang terhormat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Sebagai bahasa Indonesia dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Slide keempat, Moeliono 1987-108 menjabarkan fungsi bahasa Indonesia ke dalam yang pertama, fungsi perlambangan. Fungsi perlambangan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan yaitu yang pertama, lambang pemersatu berbagai suku bangsa yang memungkinkan keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu. Yang kedua, lambang kepribadian bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Yang ketiga, lambang kewibawaan bangsa karena bersangkutan dengan upaya mencapai kesamaan derajat dengan bangsa lain yang sudah lama memiliki bahasa kebangsaan. Slide kelima, yang kedua, fungsi kemasyarakatan. Fungsi kemasyarakatan bahasa Indonesia yaitu yang pertama, fungsi keilmuan dan keteknologian. Yang kedua, lambang perhubungan luas dalam komunikasi antar daerah dan antar budaya Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal. Slide keenam, minat masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia. Banyak media cetak dan elektronik memuat berita tentang dipelajarinya bahasa Indonesia oleh orang-orang dari berbagai negara. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipelajari melalui lembaga-lembaga kursus dan privat. Motivasi atau alasan masyarakat luar dalam mempelajari bahasa Indonesia pun beragam. Salah satu alasan yang mengemuka adalah daya tarik sosial budaya Indonesia. Slide ketujuh, alasan dikemukakan oleh Prof. George Quinn, Guru Besar Universitas Nasional Australia di Canberra, dalam acara Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau KIP BIPA ke-9 di Hotel Haris, Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali, Rabu, tanggal 30 bulan 9 tahun 2015. Slide 8, dalam artikelnya tentang kasus pembelajaran BIPA di Jepang, Rosidi 1999-389 menyimpulkan bahwa salah satu faktor orang Jepang mempelajari bahasa asing atau termasuk bahasa Indonesia adalah karena orang Jepang merasa berbeda dengan bangsa. Alasan akademis juga menjadi pendorong orang-orang dari negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Slide ke-9, 3, sikap bahasa adalah tantangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam posisinya seperti sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan panjang para pejuang di masa lampau, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Cross-Kriti tahun 2016 mengemukakan bahwa pemahaman sikap terhadap bahasa dan bentuk-bentuk linguistik merupakan faktor penting dalam memahami perubahan bahasa. Slide ke-10, pendidikan formal sebagai agen pengembangan sikap bahasa. Gejala perilaku berbahasa yang mengindikasikan rendahnya sikap bahasa dapat diamati dalam berbagai konteks, dari konteks pergaulan sehari-hari sampai konteks yang bersifat resmi, termasuk dalam konteks ilmiah akademik. Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 sampai 2019 menggariskan arah kebijakan yaitu peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebahasaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan atau Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tahun 2015-34. Terima kasih, itu saja PPT yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.